segera datang keluar menemui kami. Bapak Bupati yang terhormat, saya yakin panjenengan mendengar apa yang kami sampaikan, mendengar panggilan kami. Bapak Bupati, keluar, temui kami. Kami tidak mau minta uang, Bapak Bupati. Kami hanya minta keadilan, Bapak Bupati. Kami hanya ingin meminta agar Bapak Bupati profesional dalam menjalani jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Bangkalan. Saking kunjungan itu Bapak Bupati. Sambil jeling ke RSUD Bangkalan. Sambil jeling dinas kesehatan. Banyak rakyat yang mencari kesehatan, yang mencari haknya di sana justru terdolimi, Bapak Bupati. Ngiring kopengang. Bapak Bupati silakan keluar, kami tunggu. Betul. Kalau Bapak Bupati nggak keluar, kami masuk. Betul. Oh. Betul. Ngiring kopengang. Kalau Bapak Bupati tidak keluar, kami masuk, Bapak Bupati. Betul. Betul. Tolong temui kami Bapak Bupati. Tolong temui kami, Bapak Bupati. Betul. Jangan kengain lembah hebak badan lon. Tolong temui kami Bapak Bupati. Bapak Bupati, las temui kami rakyatnya. Temui kami rakyatnya. Lembah pun aja lon, Bapak Bupati, tak siang tak malam, tak terang tak hujan. Saya sopeng kelapeng antoron ke masyarakat. Minta coblos. Sing leket ditore, Bapak Bupati. Hargai kami, Pak. Kita tidak mau minta apa-apa. Kita air bawa sendiri, Bapak Bupati. Kita sudah sarapan dari rumah masing-masing. Kami nggak mau minta makanan di sini. Kami hanya minta Bapak Bupati mendengarkan apa aspirasi kami. Kalau Bapak Bupati tidak mau keluar, kami mohon izin. Jangan halangi kami untuk masuk ke kantor Bupati yang terhormat ini. Masa aksi, satu langkah ke depan. Satu langkah. Jajahnya banyak. Oh, Pak, coba akan Pak. Sini ya. Relatif tarik keluar. Ya masalah agak deh. Ngingin turun ke tinggi. Ayo, Bapak Bupati, tolong dengarkan kami. Kami tidak mau minta apa-apa, Bapak Bupati. Kami cuma ingin menyuarakan suara hati kami. Maju satu langkah, saudara. Satu langkah. Rumah apa namanya ini? Kantor Bupati nampaknya masih jauh. Dua langkah ke depan, saudara-saudara. Yang ada di trotoar. Kami mohon, Bapak, kami mohon kepada Bapak polisi yang terhormat yang pakai seragam di depan kami. Ya, Pak, ya. Pak, dengerin. Jangan halangi kami untuk ketemu Bupati. Kami nggak mau tawuran ini. Kami mau curhat, Bapak. Kami mau curhat. Cek. Saya harap untuk semua kawan-kawan masa aksi diharap untuk kumpul jadi satu. Jangan ada yang di bawah pohon. Saya mohon untuk seluruh masa aksi untuk ikut berpartisipasi di barisan depan. Bapak polisi, jangan halangi kami lah. Kami cuma mau curhat ini.
Kami cuma mau curhat dengan Bapak Bupati. Baik. Kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan dari Pemuda Bangkalan yang selagi menyalurkan aspirasinya di gedung Pemkab Bangkalan ini, silakan ya, silakan salurkan aspirasinya dengan baik dan tertib. Ya, kami dari pihak pengamanan kepolisian mohon tolong jangan ada aksi anarkis. Ada, Pak. Setuju? Ya. Hidup Pemuda Bangkalan. Ya, terima kasih. Madura bersatu. Pemuda Madura bersatu. Ya, semangat. Tolong yang tertib, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak positif, ya. Sepakat ya. Ayo untuk teman-teman, kawan-kawan, Mas Aksi, ayo kita maju, aspirasikan, ucapkan apa yang jadi keluh masyarakat kita, karena di sini kita akan menyampaikan semua aspirasi. Jemur lagi, jemur lagi. Panasnya dia. Guru tani mahasiswa rakyat miskin kita bersatu Madura berdemonstrasi dan satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok anak-anak kita terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya Indonesia baru tanpa obat. Marilah kawan, mari kita nyanyikan di tangan kita terjunkan arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan semua lagu tentang kebebasan. Berbangsa tirani, bagiku satu langkah pasti. Bagiku satu langkah pasti. Nate keluar, coba aden, nate keluar. Aden bayang panjang, gilbang. Aden baru asik. Latif keluar, Latif. Kamu nonton. Siapa kau harap kau? Ayo jadi ngakir Latif. Bola jauh, Pak. Jauh, Pak, jangan, Pak. Santai, Pak, santai, Pak. Siap keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya kami banggakan, saya minta kita aksi dengan tertib, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik, karena tujuan kita datang ke sini dengan itikat baik, ingin menyampaikan aspirasi masyarakat, ingin menyampaikan jeritan penderitaan masyarakat di bawah yang sudah teraniaya. Saya sebagai Ketua Pemuda Madura Bersatu hadir di sini untuk memberikan fasilitas kepada teman-teman dengan tujuan ingin menyampaikan keluh kesah kami di bawah kepada Bapak Bupati Bangkalan atau yang mewakili. Perlu diketahui, kami rakyat Bangkalan, masyarakat Bangkalan datang ke sini
ingin bertamu, bertatap muka, ingin ketemu dengan pimpinan kami. Dan kami datang ke sini bukan untuk meminta-minta atau memberi kejelasan kasihan. Hanya yang kami inginkan, ingin meminta keadilan bagi masyarakat kami, warga kami yang sudah teraniaya. Saya minta sesuai dengan visi misi Bupati Bangkalan waktu silaturahim ke desa kami, bahwa Bangkalan akan dijadikan kabupaten yang sejahtera. Namun dari beberapa kejadian ini sangat jauh dari visi misi Bupati Bangkalan saat ini. Dan kami berkomitmen waktu bersilaturahim, waktu bertemu dengan beliau sebelum pemilu pilkada waktu itu, bahwa kami pemuda Morwa Bersatu siap membantu untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bangkalan. Tentunya karena kami di desa adalah masyarakat miskin, dengan keterbatasan kami, yaitu dengan mencoba membantu masyarakat dengan menyantuni, dan kami membantu pula dengan beberapa program termasuk bedah rumah, dan sedikit pun sama sekali kami tidak mengharapkan anggaran dari pemerintah. Itu murni swadaya kami. Maka kami sangat kecewa karena pemerintah Kabupaten Bangkalan ini punya anggaran untuk mensejahterakan masyarakat, tapi kenyataannya khususnya di rumah sakit Kabupaten Bangkalan, warga kami disakiti dan dizolimi. Mari kita wujudkan bahwa Bangkalan ini benar-benar kota kabupaten sejahtera. Dan jangan jadikan sejahtera itu hanya slogan, tapi mari kita buktikan dengan perbuatan dan tindakan. Selain itu, di mana Bangkalan ada slogan di mana-mana bahwa Bangkalan kota zikir dan bersalawat, tapi kenyataannya kita tidak berkurang. Masyarakat miskin selalu zolimi. Apakah kita tidak malu sebagai tokoh Bangkalan, pemerintah Bangkalan, dengan kejadian ini? Untuk itu, kami harap dengan sangat agar pemerintah Kabupaten Bangkalan, khususnya Bupati Bangkalan, untuk mendengarkan aspirasi kami dan mengabulkan permintaan kami yang nanti akan disampaikan oleh adik-adik kami. Jika tuntutan kami tidak didengarkan dan tidak melakukan evaluasi, maka aksi ini akan hadir lagi dengan gelombang aksi yang jauh lebih besar. Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Betul. Kami mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bangkalan. Buktikan bahwa Bangkalan sejahtera itu betul-betul nyata. Terima kasih. Cek. Orasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Bupati, Wakil Bupati dan staf-staf yang ada di gedung yang sangat mewah ini, yang penuh dengan fasilitas mewah, yang dibangun menggunakan uang rakyat dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Betul? Dan juga saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Kepolisian yang telah memfasilitasi kami, yang telah mengawal kami untuk melakukan aksi menyampaikan aspirasi pada kesempatan pagi hari ini. Perlu diketahui Bapak, kami datang ke sini ingin menyampaikan aspirasi kami, temuan kami, dan juga membawa obat bagi khususnya Bapak Bupati yang terhormat yang kami nilai hari ini sedang sakit karena tidak memerhatikan rakyat bawah, sehingga rakyat bawah sengsara. Semangat! Beberapa minggu yang lalu kami dari Gerakan Loyalis Perubahan Bangkalan sudah melakukan aksi di Dinas Kesehatan untuk menyampaikan aspirasi perihal kesehatan. Namun
nyatanya sampai saat ini Dinas Kesehatan tidak mempunyai itikat baik untuk memperbaiki kesehatan yang ada di Kabupaten Bangkalan, sehingga kami datang kembali untuk menyampaikan kepada Bapak Bupati yang merupakan mempunyai kebijakan di Kabupaten Bangkalan ini. Kita tahu bahwa Bupati Bangkalan saat ini tagline-nya merupakan Bangkalan Sejahtera. Namun nyatanya Bapak, di pedesaan sana kami masih jauh dari kata sejahtera. Apakah kata sejahtera itu hanya slogan saja atau hanya pemanis sebagai pemikat biar di pemilihan kemarin dipilih, atau hanya itu saja? Saya rasa tidak Bapak. Kami membutuhkan bukti, bukan hanya membutuhkan janji Bapak. Kami rakyat bawah sudah muak dengan janji-janji dan janji. Kami sekarang membutuhkan bukti, membutuhkan kerja nyata dari pemerintahan Kabupaten Bangkalan, sehingga kami rakyat bawah ini, rakyat di pedesaan juga merasakan yang namanya kesejahteraan. Bukan begitu? Makanya kami datang ke sini untuk menyampaikan, menagih janji itu, agar Bapak Bupati yang terhormat betul-betul menjalankan fungsinya, betul-betul memerhatikan rakyat bawah, agar kami juga merasakan kesejahteraan. Mungkin cuma itu yang dapat kami sampaikan, karena sekarang hari Jumat, dipersilahkan kepada teman-teman yang lain. Jadi begini, tujuan kita ke sini kan ketemu Bapak Bupati kan ya? Bapak Bupati mana ini? Bapak Bupati kemana Bapak? Bapak Bupati suruh datang Pak, kami mau ketemu Bapak Bupati. Panjangan Pak. Kami mau ketemu Bapak Bupati. Mohon maaf Pak Bupati sedang menempuh pendidikan. Di mana Bapak Bupati sekarang? Video call. Kami mau lihat mana nomornya, sampean kan punya nomornya Bapak Bupati. Telepon. Saya tidak mau ketemu dengan Bapak Muhni. Bapak Muhni ini kan cuma wakil, tidak punya kekuasaan apa-apa untuk berkebijakan. Saya tahu Pak. Jangan. Mentah Muhni sahabat dari nada kan ini kok sahabat sih. Ingat kena. Loh. Kalau Bapak Bupati yang ngomong, kita rekam, kita catat, nanti kita tagih. Kalau kamu ini kan cuma wakilnya. Iya, betul. Kalau ternyata Pak Muni ngomong abu, Pak Bupatinya ngomong apa gimana? Catat berarti Pak. Iya, kita di video. Makanya Bapak Bupati suruh datang ke sini. Kalau nggak bisa video call, Betul. rakyatnya ini Pak. Untuk kita ini mengirim sampah. Iya. Saya dengar Bangkalan. Saya ini bareng geger, bareng kombengan, Iya. mengirim sampah. Bener, ayo dengar deh Pak. Kita kesini ini mencari orang tua. Kita kesini mencari orang tua agar apa? Agar orang tua mendengarkan keluh kesah kami. Kenapa? Karena ada anak dari orang tua itu yang nakal. Iya. Salah satu anak dari orang tua itu yang nakal, sehingga merugikan kami anak-anaknya yang kecil-kecil ini. Betul. Paham maksud saya Pak? Sampean tahu siapa anaknya yang nakal itu? Orang-orang yang bertugas di RSUD Syarifah Ambani Rapoepo, Kabupaten Bangkalan itu. Kami sudah memberikan testimoni tadi. Ini jelas ini namanya. Bapak pakai kacamata bisa melihat ini ya. Chef Buani, dia diperlakukan kasar. Iya, betul. Waktu off-name di Irna R. Di waktu mengganti pemosnya, dia dilempar oleh perawat. Astagfirullahaladzim. Dia ditipu. Bapak polisi, apa hukuman bagi orang yang menipu? Apa hukuman bagi orang yang menipu? Pasal berapa penipuan itu?
pasien di umum bayar 18 juta 300 sekian, tapi dia tercatat sebagai pasien BPJS. Itu kan penipuan. Yang kedua, Obatnya. Bapak polisi, saya tidak mau bicara dengan Bapak Muni, saya mau bicara dengan Bapak polisi. Bapak polisi, kalau ada orang datang sehat, diobatin, dioperasi, kemudian keluar dari rumah sakit itu lumpuh, apa itu pidana, Pak? Apakah bukan itu kejahatan terhadap kesehatan seorang? Kalau itu kejahatan, ini sudah 2 bulan ini tidak bisa apa-apa, Muani ini di rumah. Rencananya mau dibawa ke sini, tapi kasihan orang udah lumpuh kayak gini. Ini awalnya cantik luar biasa, Pak, sampai terus begini, Pak. Ya, Bapak Bupati suruh turun. Saya mau bicara dengan Bapak Muni. Pak, mohon maaf Pak. Intinya sekarang Bapak Bupati harus keluar. Jika Bapak Bupati tidak bisa keluar, video call sekarang. Jangan diam, Pak. Kami ingin kalian, Pak. Video call, Pak. Video call sekarang. Kalau mau mati dengan saya bisa keluar. Kasih lihat teman-teman di sini juga. Rakyatnya biar tahu. Saya mau nanya. Oke. Kami datang Kalau Bapak Muhyiddin ini kendel mau tidak mau manggil bupati, saya mau bertanya satu aja, Pak. Oke, Ya. Kalau sampean bisa jawab, saya mau pulang. Oke. Bapak berani nggak mecat direktur RSUD? Bangkalan. Dia jawab wakil. Jawab. Yang kami hormati Direk kami nih, Pak. maupun para Diam. saksi yang saya hormati. Pertama, saya mohon maaf kalau tadi saya ke DPRD itu karena saya telepon ketua DPR minta saya ke sana. Mohon maaf kalau itu menjadi kurang pas dengan para rekan-rekan ini sekalian. Yang kedua, kalau tadi ditanyakan apa hal-hal yang dituntut atau menjadi tuntutan dari rekan-rekan aksi ini, apa kira-kira kami minta berikan ke kami, nanti kami akan teruskan. Sedangkan yang ketiga untuk memecat direktur studi itu, ini ada prosedurnya di pemerintahan, nanti inspektorat akan turun memeriksa ke sana, dan kalau ditemukan memang ada bukti berkaitan dengan moral, immaterial ini. Saudara saya yang dari Gabung tadi itu membawa jenazah anaknya jam 12 malam dari RSUD Kabupaten Bangkalan menuju rumahnya pakai sepeda motor. Kalau Bapak Bupati ataupun Bapak Wakil Bupati tidak bisa mengambil kebijakan dan menunggu hasil audit dari inspektorat, kita doakan mudah-mudahan salah satu keturunannya ada yang mengalami kayak gitu. Saya tidak mau pakai logika, Pak, tidak mau pakai hitungan-hitungan kalkulator itu enggak. Dia seperti itu. Kita pakai hati nurani. Bagaimana, Pak? Kalau sampean tidak mampu membayar ambulan, sampean punya motor butut,
dan jenazah anak sampean dibawa tengah malam dari rumah sakit yang jauhnya berkilometer bersama istri Anda tercinta. Jenazah yang dibawa Kedebung, Pak. tengah malam. Semak aja. Bagaimana perasaan Bapak? Jawab Pak. Saya sependapat dengan saudara ini. Tetapi, Oke. mari saudara secara terbatas ketemu dengan direktur rumah sakit. Direktur rumah sakit suruh ke sini. Ya, sini suruh ke sini. Suruh ke sini. Rumah sakit suruh ke sini. Suruh ke sini. Suruh ke sini. Nanti dia dijelaskan dari awal namanya siapa yang meninggal itu. Kalau tadi itu kan cacat. Ada nama, Pak. Ini yang diberikan ke kami. Kami akan tindak lanjuti. Iya, Pak. Jadi saya sependapat dengan Pak Doyer tadi. Kita juga tidak ingin pemerintahan ini ada keadaan. Kita akan memperbaiki. Dan ketika ada aksi seperti ini itu juga salah satu masukan kepada kami. Teguran, Pak. Bukan logika kami akan memperbaiki gitu loh. Oke, siap. Mana direkturnya? Ya makanya apa ya? Saya lagi-lagi itu ini cuma menghubungi kita. Ada, tenang. Ini ada. Halo. Tenang. Ini direktur dan wakil direktur sama-sama ada. Cuma saudara tadi jelaskan yang mana? Oke, teman-teman saya tertib dulu ya. Kita sini adalah tamu. Kita harus bertamu dengan baik dan tuan rumahnya harus menyambut dengan baik. Sekarang sudah disambut dengan baik. Artinya kita yang kedua, keinginan kita itu membangun komunikasi. Nah, untuk mencapai komunikasi yang baik, kita harus tertib. Saya minta tolong duduk, ya, duduk. Nggak mau saya duduk. Oh, kalau nggak mau, berdiri tapi tertib. Jangan disuruh duduk. Biar kita melihat bahwa ini Pak Wabub yang di belakang nggak lihat. Teman-teman di belakang nggak lihat. Kalau nanti kita ketemu di jalan kan enak, nyapanya, oh ini Pak Wabub. Mundur aja, mundur. Karena selama beliau dilantik, kita nggak pernah melihat muka-muka beliau. Nanti ketemunya 2024. Nah ini kan aneh Pak. Jangan mengunjungi kami hanya saat pemimpin itu perlu dengan kami. Terus yang perlu kami garis bawahi Pak, bagaimana pemerintah Kabupaten Bangkalan ini bisa mensejahterakan, tolong ya, bagaimana Bangkalan ini bisa sejahtera kalau kita tidak bermoral. Saya sangat sedih Pak, salah satu warga kami di desa Kampung itu dengan kejadian ini ada oknum yang mencoba membeli hati nurani kami dengan mencoba memberi uang. Apakah itu obat sakit hati kami kepada pemerintah? Betul. Ini pendidikan yang tidak bermoral Pak. Jangan ajari kami dengan hal-hal yang tidak positif. Kalau memang Bangkalan ini dijadikan kota sejahtera, jangan ajarin kami untuk menjual hati nurani kami. Betul. Waktu Pak Bupati silaturahim ke desa kami, berjanji akan mensejahterakan masyarakat kami, dan sewaktu itu kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa beliaulah sosok yang bisa menjadikan panutan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bangkalan. Tapi kenyataannya ya. Jadi teman-teman, tolong sekolah sportif kita ini membangun komunikasi. Kita harus belajar beretika, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Betul. Tolong sabar, meskipun warga desa ini sering dizolimi, tapi kita harus tetap mengedepankan etika. Tunjukkan bahwa warga desa yang selalu dizolimi ini masih punya akhlak, tidak mengurangi tidak mengurangi tengkah jangan betul Pak. Sekolah, dia boleh sediakan ini kalau orang yang menarap sebagai orang luar sekolah. Margana apa? Margana pemerintahnya tidak bisa mensejahterakan kami. Pemerintahnya tidak bisa memberikan sarana pendidikan kami, khususnya masyarakat miskin.
sangat jauh dari kota sejahtera, Pak. Maka dalam hal ini kami menagih janjinya. Tolong buktikan dan kami siap membackup di bawah untuk menjadikan Bangkalan sejahtera. Betul. Oke, terima kasih. Biar langsung Pak, ngomong. tolong Pak, jangan halangi kami untuk ketemu dengan Enggak, langsung ngomong Wakil aja. Bupati. Suruh langsung ngomong. Anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta kawan-kawan sabar dari BND. Kita jalin komunikasi yang bagus. Oke, siap. Kami bukan lawan dari BND. Kami di sini ada di tengah. Betul, Pak. Ya. Ya. Nah, kami bisa minta mundur satu langkah, bisa. Oke. Caranya supaya cepat, maksudnya supaya efektif. Ini hari Jumat. Siapa sampaikan masalahnya apa? Ini ada Bu Direktur. Nanti secara teknis Bu Direktur yang menyampaikan. Jelas ya? Gila sama obat-obatnya. Ya. Siap? Siapa menyampaikan itu? Yang lain nggak usah teriak-teriak. Oke? Sepakat ya? Oke. Ya, terima kasih. Cek. Terima kasih. Siapa direkturnya ini? Oke, siapa namanya? Suruh maju, maju, Mas. Maju. Kurang. Ini Ibu Direktur. Dokter Nono, Dokter Nono. Dokter Nono. Mana Nono. Coba sebentar. Sebenarnya ke sini kami membawa sebuah aspirasi untuk Bapak Bupati selaku atasan sampean. Tapi Bapak Bupati tidak datang sekarang. Maka saya ingin Ibu mendengarkan keluh kesah kami. Mungkin sebelumnya Ibu pernah mendengar tentang permasalahan. Mungkin Ibu pernah mendengar, sudah tahu gejolak yang terjadi di bawah. Ada 3 kasus yang kami bawa ke sini, Bu. Sebenarnya banyak kasus di luar sana yang mereka tidak punya akses untuk bersuara. Takut. Tapi atau mereka mau bersuara tapi sudah diredam dengan cara-cara yang tidak terhormat seperti yang disampaikan oleh kakak saya tadi. Yang pertama, Bu, kasus Bu Ani namanya. Cari di database namanya Bu Ani. Mana gambarnya Bu Ani? Ini Bu Ani, Bu. Bu Ani ini ibu hamil, Bu. Dia awalnya hamil 9 bulan. Ini, Pak. Warga dusun Kelompang, Desa Betobele, Kecamatan Sitir, Kabupaten Bangkalan. Sekitar tanggal 14 Agustus yang lalu datang ke rumah sakit karena dia sudah divonis bayinya meninggal oleh dokter Hikmat. Kami tidak mau bicarakan yang sebelumnya, saya mau bicarakan yang di RSUD ini karena RSUD merupakan rumah sakit rakyat. Divonis meninggal dan harus menjalani operasi. Dokter Hikmat tidak mau karena dia mengalami sesak nafas, takut corona. Dan sayangnya Bu Ani ini masukkan dalam PDP, pasien dalam status PDP, pasien dalam pengawasan. Dioperasi tanggal 14 malamnya, jenazah bayinya diambil dari perutnya dan sayangnya Bu Ani ini mengalami kelumpuhan total. Betul. Padahal sebelumnya dia adalah perempuan yang sehat, Ini. cantik. Ini fotonya. Sehat, Bu. Masuk rumah sakit itu sebelum dia operasi dia masih geser pindah ke tempat tidurnya sendiri. Masih duduk sendiri, masih ke tempat tidurnya. Tapi setelah dioperasi oleh dokter siapa namanya, Hani, nggak tahu siapa namanya, saya lupa. Di sini jelas ada semua. Langsung mengalami kelumpuhan total. Itu yang pertama permasalahannya. Yang kedua, pasien ini masuk dalam pasien umum. Bahkan dia minta ruang kelas 1. Betul. Meskipun kami orang nggak punya, tapi untuk kesehatan, untuk keselamatan bayi kami nomor 1, Bu. Jadi kayak ngautan kita. Tapi nyatanya di dalam berkas, mana berkas-berkasnya? Mailan suruh sini. Saya tunjukkan ke Ibu. Berkasnya di sini. Tas saya mana? Ayo segera ke depan, cepat. Tapi di sini dia masuk dalam pasien BPJS. BPJS, betul. Apakah benar seperti itu? Tidak betul. Dia bayar 18 juta rupiah, terus resinya ada di sini. Betul. Tidak benar. Mafia. Di sini di bawah dibaca di sini. Nah, ini kan pasien BPJS ada. Buka lagi. Pasien BPJS. Ada yang dalam semua
Satu komando. Pada tanggal 18 semua ini dipulangkan Bu dalam keadaan lumpuh. Obat yang dibawakan sama dokternya itu obat mencret. Betul. Kurang ajar. Ya, saya sebenarnya tidak begitu tahu tentang obat-obatan. Saya nanya, zinc sulfat itu obat untuk apa sih Bu? Zinc sulfat itu obat apa? Ayo simek dulu. Simek dulu. Diam. Obat vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin. Jadi lumpuh dikasih vitamin gitu ya. Vitamin C. Ada vitamin C. Obatnya mana lah? Mana obatnya? Pak Berontak. Yang satu. Ini resinya, dia bayar 18 juta. Gak usah dikembalikan uangnya, lu gak usah mutus orang ngasih uang ke kita, gak usah. Itu udah dilakukan perawatan. Jangan Tanggung jawabnya. posisi kita, meskipun kita gak punya uang, aman jual sampai. Ini obat generik, ranitidin HCI. Itu obat apa Bu? Sama. Sakit emah. Orang Jadi lumpuh dikasih sakit obat emah. orang lumpuh dikasih sakit emah. Betul. Bayar. Yang kedua, jangan ngomong dulu sebelum kami selesai. Ahmad Zakaria, mohon ke depan. Ayo kasih jalan. Cek, ceritakan sama ibu itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ibu. Saya pasien tanggal 11 kecelakaan, tanggal 11 Oktober. Kecelakaan bermotor. Saya nyampe ke RSUD itu jam 12 dini. Saya itu menggunakan KIS dan BPJS tenaga kerjaan juga ada. Dan di situ saya cuman dirawat luka, konsul sama dokter, terus di rongsem itu katanya ada bengkak di kepala, retak di kepala. Nah, cuman saya itu tidak merasa pusing atau dimanapun itu kata dokter. Dokter yang bilang, ada salah satu perawat tanya ke saya, sampean jangan bohong kalau pusing bilang pusing, ya kan? Nah, saya nggak pusing kan? Nah, di sini katanya tak. Terus disarankan rujukan itu ke rumah sakit swasta. Karena saya pakai BPJS, itu kemungkinan besar kalau yang saya tahu itu tidak bisa ke rumah sakit swasta, harus saya bayar. Ya, BPJS-nya mati atau gimana? Saya nggak tahu anunya. Soalnya saya yang korban. Nah, terus setelah itu dari jam 1 sampai jam 5 itu masih urut-urut dipanggil keluarga saya, masuk lagi keluar lagi. Nggak dirujuk. Yang saya amat sesali Bu, di RSUD Samrahu Itu, saya sebagai warga Bangkalan, saya juga punya hak untuk kesehatan, ya kan? Dan itu ternyata saya harus bayar juga Bu. Saya kalau tidak umum itu tidak ada dokter katanya, tidak ada dokter yang mau menangani karena ini di bawah pelupa mata, parah, ya kan? Harus dirujuk. Keluarga saya itu sudah sepakat semuanya, umum pun kita bayar, kita buka turunan. Dan alhamdulillah saya ketua anggota PB, bapak ketua saya Kak Soleh itu siap membiayai berapapun, ya saya masuk umum. Dan setelah saya mau pulang ya, di situ katanya harus ke sini.
untuk BPJS itu bisa, ya kan? Sudah ternyata semuanya sudah diurus. Ternyata pas kita ajukan itu tidak bisa, katanya BPJS-nya nonaktif, ya kan? Setelah itu ya terpaksa keluarga kami urunan semua, bapak ketua juga urunan buat saya karena saya kurang mampu, mohon maaf. Urunan untuk bayar, ya dibayarlah. Dan setelah itu dibayar, terus uang itu diurus sama kebetulan anggota kami juga, anggota PMB teman. Nah, kenapa saat itu bisa? Itu menjadi kejadian bagi kami semua, masyarakat kecil kayak kami. Kalau tidak ada yang bertinggi, kami jadi apa, Bu? Semuanya untuk masyarakat kecil kayak kita. Kalau nggak ada yang bertinggi, tetap kita punya tidak punya harus bayar. Harus berutang. Kalau ada yang bertinggi, baru kita dikasih gratis. Diperhatikan. Betul. Saya pengen hati nurani semua tenaga medis di khususnya Kabupaten Bangkalan. Jangan pilih-pilih. Kalau keluarga pejabat langsung dibantu, diprioritaskan pertama dan nomor 1 jadi VIP. Sedangkan kami rakyat kecil, iya kalau saya punya kakak-kakak, punya teman-teman organisasi dan mempunyai Kak Soleh ketua PMB yang mau membantu dan membiayai saya berapapun. Kalau yang lain, contohnya masyarakat kecil, petani, saya juga petani, Bu. Sampai mati. Petani, iya. Sampai mati mati. lo tangan nih. Soalnya begini, penanganan rumah sakit di UGD itu kalau emang pasien itu harus dirujuk, itu langsung dirujuk. Jangan masih ini harus pakai ini. soalnya taruhannya nyawa itu. Taruhan nyawa. Iya, Taruhannya. saya ini cuma yang parah ini, yang di kepala emang enggak. Kalau seumpamanya saya emang di kepala retak, mungkin otak saya atau darah saya sudah pukul ke otak, kan gitu, Bu. Itu, Bu, kami ya sebagai rakyat kecil yang jelata, miskin, saya mohon maaf kepada Ibu, saya terima kasih waktunya Pak Wagub dan semua jajarannya, kepala polisi semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami turun ke jalan bukan kami untuk aksi, cuman kami Menyampaikan aspirasi hati nurani kami. Bukan kami mau bikin kerusuhan. Tolong jangan cuma diagendakan. Betul. Kalau cuma diagendakan, saya bisa. Saya agendakan gini. Oke. Iya kan? Oke. Saya bisa semuanya. Begitu. Oke. Sip, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, bentar dulu. Intinya saudara Ahmad Zakaria itu begini, Bu. Dia punya BPJS. Dia luka parah. Sama dokter mau dirujuk karena dia pakai BPJS. Setelah Ahmad Zakaria ini ditanggung umum, akhirnya langsung dikerjakan. Kalau pakai BPJS nggak ada dokternya, kalau pakai umum ada. Kurang ajar. Maksud? Kan iya, Bu, kalau kita ini mempunyai akses terhadap kesehatan, mempunyai akses terhadap toko yang bisa memperingati ibu, memperingati jajarannya. Kalau orang yang tidak punya akses, apakah dia keburu mati, Bu, dibimbing kayak gitu? Betul. Langsung beri Kan tanggapan. begitu ya. Yang ketiga, ini sebentar ini biar clear ini, Bu. Mana saudara saya yang dari dapur itu? Ibu. Kasih jalan dulu ya, kasih jalan. Ini perhatian, Bu. Mungkin sampean tidak tahu, tapi kalau sampean tidak tahu berarti sampean lalai dalam mengontrol anak buah sampean. Betul. Oke. Ini saudara saya, Ibu Taimpe ya namanya. Dari Desa Gebu. Anaknya masuk ke RSUD
Banggalan masuk ruang ICU, dirawat 6 jam di ruang ICU kemudian meninggal. Disuruh bayar, sebelum ada tindakan langsung dibilang biayanya 3 juta untuk ini untuk itu. Kami tidak mempermasalahkan biaya, masalah biaya kami bisa nyari, kami nggak mau bis. Masalahnya begini Bu, bapak ini setelah anaknya meninggal, kalau bisa saya cerita, buat cerita TV. Setelah anak saya meninggal Bu, saya nanya, ambulan ada Bu? Ada. Ini jenazah mau dibawa pulang ke rumah Bu. Dari Bangkalan ke Dabung, saya nanya berapa biayanya Pak? Ini sekitar 2.700.000. Saya bilang, Bu, saya tidak mempunyai duit sebesar itu. Tadi aja saya berutang sama tetangga-tetangga, sama saudara-saudara, karena saya orang tidak mampu. Setelah itu, bagaimana Bu? Ini mau dibawa pulang. Oh iya, Bapak bawa motor. Iya, saya bawa motor. Oh ya udah, bawa pakai motor aja. Bangsa kurang ajar, kemana hati nurani kalian? Saya minta surat izinnya karena anak saya itu meninggal jam 11 malam. Minta surat jalan untuk dibawa, takut ketemu bapak-bapak polisi ini. Saya dikasih surat jalan itu. Habis itu jam 12 saya suruh pulang. Saya ada jalan Pak, Bapak harus lewat belakang. Saya dikasih tunjuk lewat belakang. Bayi tadi dibawa pulang dengan sepeda motor dengan ibunya. Ini tidak manusiawi. Lewat mana? Saya lewat arus Baya ke Dabung. Pulang 2 jam 12 sampai ke rumah saya jam 2 malam. Saya pun berhenti karena ibunya masih shock. Nangis di jalan. Saya berhenti 4 kali. Tidak kemanusiaanmu. Yang datang ke rumah apa Bu? Dari rumah sakit. Minta damai. Menjanjikan duit 80 juta untuk saya. Dan di duit 10 juta. Dari 10 juta 15 juta. Dari 15 juta saya datangin lagi 80 juta. Dan rumah pun akan dibedah, biaya rumah 50 juta. Dan biaya di dalamnya untuk alat-alatnya 20 juta. Amang anak saya bisa dijual belikan. Betul. Ya orang manusianya Mas, saudara-saudara yang miskin ini bisa dijual belikan apa enggak? Kalau memang ibu-ibu bapak-bapak bisa digituin semua. Betul. Ya bapak-bapak ibu-ibu bisa dijual. Bisa nggak Bu? Memang saya orang miskin Bu. Orang yang rendah ada di bawah kaki telapak kaki ibu mungkin. Tapi saya punya harga diri. Bukan nyawa anak saya, harga diri saya pun. Saya walaupun orang nggak punya, insya Allah saya masih bisa nyari. Kalau nyawa itu tidak bisa dicari. Tolong ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara semua sekalian. Tolong sama ibu, sama pejabat-pejabat yang ada di sini, pemerintah yang di sini. Tolonglah saudara-saudara saya sekalian ini yang akan datang, jangan digituin lagi. Penjara aja. Saya bicara apa-apanya saya tidak tahu. Cuma saya menyampaikan kesedihan hati saya. Kenapa desa saya, pemerintah saya kayak begini, kampung saya kayak begini. Mana yang janjinya yang sejahtera? Cuma janji dan omong kosong semua. Sudah, kalau segitu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih ya. Jangan sedih ya. Saya sebelum itu menanggapi dari semua kasus ini, buat ibu ataupun bapak para dokter Farhat, saya mau bertanya, tapi nggak usah dijawab. Kalau kejadian seperti itu, ya sampean sekarang kaya, Bu. Punya jabatan, punya uang, punya backingan, punya apa. Tapi itu tidak menjamin keturunan sampean bisa seperti sampean. Dunia ini berputar. Dunia berputar ya. Kalau suatu saat
ada keluarga atau keturunan sampean seperti ini, bagaimana perasaan sampean? Tidak usah dijawab, ngangkan begini. Jawab, respon yang tadi itu respon. Nangis itu. Hukum penjara dia. Ibu Bapak-bapak, ibu-ibu dari Kecamatan Geger ya. Semua Bangkalan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga ya atas masukan-masukannya kepada kami. Jadi saya ini sangat terhingga ya dengan cerita yang sudah diberikan kepada kami ya. Saya akan nama direktur dan jajarannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diam. Mungkin ada kerugian material atau jiwa dan sebagainya yang mungkin dirasakan oleh warga dari desa Geger ini. Insya Allah dengan kasus ini kita akan klarifikasi segera ya. Jadi kami melihat kasus ini nanti akan segera memanggil semua yang berkaitan dengan kasus ini dan insya Allah nanti kita akan ketemu lagi ya dengan penjelasan yang lebih detail ya. Misalnya kalau ada memang kesalahan nanti kita juga klarifikasi. Dan barangkali ada yang bisa memberi keterangan tadi ya. Kecelakaan itu kalau di rumah sakit itu jasa raharja yang menanggungnya. Jadi jasa raharja ini BPJS tidak berlaku. Nah, jadi harus dilaporkan ke polisi. Nah, lapor polisi ini kan butuh kasus. Sedangkan misalnya di lapangan di sana pagi itu kadang-kadang perawat-perawat di sana ini butuh misalnya uang atau kalau diunjuk dan pakai umum. Nah, nanti kita ganti. Kalau misalnya sudah keluar jasa raharjanya. Gitu. Jadi sebetulnya kita ini mematuhi aturan ya, tidak bisa kita misalnya orang BPJS ternyata tidak berlaku karena BPJS tidak menanggung pada kecelakaan. Jadi ada Kita tolong maskernya dibuka karena ke belakang tidak tahu. Biar teman-teman kita kemudian untuk yang kasus yang minggu tadi, insya Allah nanti kita akan audit ya, perawat dan dokter yang menangani sampai sejauh mana ya. Jadi nanti kita bicarakan baik-baik ya. Jadi saya ingin masalah ini bisa tuntas. Untuk masalah yang ada seseorang yang datang ke Landi, ini saya sebagai direktur tidak merasa menyuruh seseorang untuk datang ke sana. Ada balik ke kok. Untuk mengawali ini dan itu, terus terang saya tidak menyuruh siapapun. Oke Bu, jujur saya sangat kecewa dengan Ibu. Ibu ini direktur, bukan hanya diam saja, sudah Ibu tahu apa yang terjadi di bawah. Jangan diam Bu. Sebelum gaji, jangan menjelaskan. Sebelum kita ada gerakan, juga ada tindakan. Gimana Ibu ini? Jadi terima kasih ya Bu ya atas responnya. Teman-teman slow ya, slow. Ini udah mau kelima ini. Para mari ya, para bojona. Nah jadi begini Bu. RSUD ini sepakat ya Pak ya, RSUD ini milik rakyat ya, bukan milik perorangan kan ya? Iya. Dan kebetulan Bu Nunu jadi direkturnya. Dengan adanya fakta-fakta seperti yang saya ungkapkan tadi, kira-kira teman-teman masih mau nggak Bu Nunu jadi direktur? Jadi begini Bu, teman-teman sudah nggak mau. Sebenarnya ini merupakan kelima atau puncak
dari kesabaran kami. Kami dari dulu bukan nggak tahu bagaimana di RSUD itu gitu loh pelayanan. Cuman kami kan itu tumpuk, akhirnya meluap. Tapi luapan kami berupa aksi damai seperti ini, nggak mau ricu, nggak mau ngumpat, nggak. Ya Pak ya, kamu ya. Jadi begini Bu, salah satu tuntutan kami, biar Ibu ngerti, buka dulu dong. Bukan nggak ada kopi. Rakyat sudah tidak percaya sama sampean untuk jadi direktur. Ya. Karena kejadian-kejadian terus ada seperti itu. Dan kesalahan bawahan, mungkin itu kesalahan bawahan, tapi kan kalau nggak ada evaluasi atau kontrol dari atas kan bawahan, kalau ada evaluasi atau kontrol yang masif ke bawah ke pegawai-pegawainya kan pastinya baik lah pelayanan itu. Intinya kami sudah nggak mau Ibu jadi direktur. Apakah Ibu bersedia turun dari jabatan sebagai direktur? Jawab. Diam, Ibu mau ngomong. Sampaikan kepada Pak Bupati. Enggak, Ibu sendiri mau nggak? Turun. Di mana-mana ya, mulai dari zaman kerajaan Islam pada masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Dulu kalau udah nggak dipercaya masyarakat, turun Ibu. Nggak, saya nanya yang real gitu loh. Karena kan Ibu sudah, saya bilang tidak becus nanti terlalu kasar. Ya, Ibu sudah lalai lah, tidak profesional lah dalam mengelola RSUD ini sehingga terjadi kejadian-kejadian seperti ini. Ibu mau turun apa enggak? Mau nggak diturunin nggak jadi direktur? Nggak masalah ya. Nanti kita ngomong ke Bupati karena itu akan saja. Syuting, Bu Nono nggak apa-apa nggak jadi direktur karena dia nggak mampu. Ya. Jadi keinginan ini Bu, mohon maaf Pak Farhat, mohon maaf. Di sini salah satu tuntutan kami. Pecat, ini sangat amat sekali ya, makanya pecat itu kasar. Jadi kalau diminta turun, boleh ya. Kami minta Ibu Direktur turun dari jabatannya sebagai Direktur Syarifah RSUD Syarifah Ambami Ratu Ibu dan diganti dengan orang lain yang mempunyai rasa kemanusiaan serta hati nurani. Jadi mungkin begini Pak Bawabu, Ibu ini nggak usah terlalu melakukan evaluasi, kan sebentar lagi diganti. Evaluasinya nanti dilakukan oleh direktur yang baru. Benar-benar dievaluasi, benar pelayanannya ditingkatkan gitu. Karena salah satu tuntutan dari kami adalah tingkatkan profesionalitas dan rasa kepedulian para pegawai RSUD Syarifah Ambami Ratu Ibu Bangkalan. Begitu. Terkait hal-hal yang lain misalnya kelumpuhan, itu nanti ada lagi Bu, karena itu menyangkut kehidupan seseorang gitu. Ibu ini kelalaiannya aja, rasa kemanusiaannya aja sehingga menyebabkan begini begitu lagi gejolak di sana itu. Jadi kalau Ibu tidak dipercaya kan mending mundur Bu ya. Kasihan Ibu juga nanti jadi bahan omongan di bawah, banyak fitnah. Mending kan Ibu tidak jadi direktur, jadi apa gitu yang sekiranya Ibu tidurnya enak, makannya nyaman gitu ya. Kamu ini Ibu sudah bersedia. Terima kasih tadi sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Kami Pak, karena Bu Nunu ini ada di eselon 2. Jadi ini ada Komisi Aparatur Sipil Negara. Jadi kalau kami mengejar beliau tanpa didukung fakta, nanti ada bukti-bukti. Bukan janji beliau bisa saja berjanji, tapi kami nanti yang dipanggil ke Jakarta. Jadi seperti itu ya, nanti kita akan turunkan tim inspektorat. Mohon maaf itu prosedurnya seperti itu ya. Oke. Berapa hari Pak? 2 hari. Kami di DPRD itu kesepakatannya tadi 24 kali 15. Kalau DPRD
sudah menjanjikan begitu, ya kami juga tak mungkin berlawanan ya. Ini salah satu tuntutan kami, ibu ini turun, mundur dari jabatannya, diganti dengan yang baru yang lebih manusiawi lah, manusiawi, mohon maaf Bu ya, bukan seperti itu maksudnya. Tapi saya yang mau berharap sih nggak tahu ya. Yang kedua Pak, Bapak Wakil Bupati tolong sampaikan kepada Bapak Bupati yang terhormat bahwa dalam kurun waktu sekarang sampai 15 hari ke depan kami akan difasilitasi oleh DPR untuk melakukan dialog publik yang akan dihadiri oleh Bapak Bupati sendiri, dari pihak rumah sakit, dari Dinkes, dari Dinsos, dan pihak-pihak terkait. Itu. Dan tuntutan kami yang ketiga yaitu profesionalitas. Bapak Wakil Bupati yang menjadi wakil dari Bupati, Raden Haji siapa? Abdul Latif, kan? Pastinya kan didengar suaranya itu. Sambil dilihat Pak, seperti apa pelayanan di sana. Gitu. Jangan hanya mendengar Pak. Sampai ini kalian mau mungkin Pak. Pak kalau lepes saya Pak yo. Menanti di fakta di Insalo sampai bisa melihat dengan yang real, yang benar-benar fakta. Mana Bu boleh? Monggo silakan, atau entah itu inspektorat atau Bapak Bupati atau Wakil Bupati ini membentuk tim sendiri untuk melakukan investigasi terkait masalah yang kami angkat ini dalam kurun waktu 24 kali 15 hari kami harus sudah mendapatkan hasilnya. Jadi begini ya Bu, begitu ya Bu ya. Nah, ada yang ingin disampaikan Pak? Tom, sudah ada. Kami terima kasih kepada semuanya dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kami sampaikan kepada yang terhormat Ibu Nunu. Salim dulu Bu. Nah ini direktur ini. Salim dulu Pak. Oke. Terima kasih juga kepada kepolisian dan masa aksi semuanya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalian sudah kooperatif untuk melakukan aksi damai, menyuarakan aspirasi ini dengan cara-cara yang santun. Mohon maaf Pak, apabila tadi ada hal-hal yang tidak berkenan, mulai dari ucapan atau tingkah laku, kami kesini hanya ingin curhat, hanya ingin tahu bagaimana tanggapan dari orang tua kami terhadap problem yang ada. Buat masa aksi, aqua dan puntung-puntung rokok itu dibawa. Ya, kasihan Pak Muhyiddin lagi. Ayo, dibawa semua. Dibawa, dibersihkan. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salah dan lupanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.